بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, bersama segenap limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya lah masing-masing di antara kita untuk meningkatkan kualitas syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala dengan terus mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada seluruh istri-istri beliau, dan kepada siapapun di antara umat Islam yang istiqamah di atas tuntunan dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Ayuhal hadirun, saat ini berdasarkan ketetapan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama beberapa hari yang lalu, bahwa kita telah masuk pada hitungan tanggal 6 Zulhijjah 1439 Hijriyah. Itu berarti kita semua saat ini berada di salah satu di antara bulan-bulan yang suci dan agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai bulan haram. Di dalam ayat 36 surat At-Taubah
Nanti bisa dilihat surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Hal tersebut terdapat dalam kitabullah sejak diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah sebutkan hurum, bentuk plural dari haram, yang artinya suci, agung. Ada 4 di antara 12 bulan tersebut yang suci lagi agung. Itulah ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian di bulan-bulan tersebut menzalimi diri kalian sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa bilangan bulan di sisi Allah ada 12. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Namun di dalam hadis ini disebutkan nama dari bulan-bulan yang haram tersebut. Yang ada berapa tadi? 4. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dzulqa'dah, 1 bulan yang lalu. Dzulhijjah, bulan ini. Muharram, perputaran kembali lagi dari bulan pertama dalam siklus tahun Hijriyah. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1, 3 berdampingan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 1 bulan terpisah sendiri, yaitu bulan yang ke-7, baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terpisah sendiri ini terdapat di antara Jumada Ats-Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Jumada Ats-Tsaniyah adalah bulan ke-6, Sya'ban adalah bulan ke-8. Berarti Rajab sebagai bulan yang ke-7, Rajab Mudhar. Jadi ada 4 bulan dalam hitungan bulan selama 1 tahun berjumlah 12 bulan yang Allah telah tetapkan dalam perputaran waktu 1 tahun sejak diciptakannya langit dan bumi, dan ini ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Kembali ke ayat tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Kita ketahui bahwa kezaliman itu haram di setiap waktu, di setiap tempat, dan ini sudah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lalu sejak awal kita mengkaji kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kezaliman haram di sepanjang masa, di setiap tempat. Namun keharaman tersebut menjadi berganda, menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan-bulan
haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri padanya. Ustadz, mana mungkin kita menzalimi diri kita sendiri? Kita sayang kok terhadap diri kita sendiri. Dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri adalah seorang hamba yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuknya. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, saat itu dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Oleh sebab itu salah satu doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi hamba-hamba yang pasti merugi. Menzalimi diri sendiri adalah dengan berbuat dosa yang konsekuensinya adalah kita patut untuk segera bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Maka jangan sekali-kali kita memberanikan diri untuk berbuat kezaliman kepada diri kita sendiri, terutama adalah di bulan-bulan yang haram. Di sisi yang lain, ada hadis yang diingatkan kepada kita tentang sebuah motivasi untuk beramal salih agar kita tidak melakukan kezaliman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang berbeda memberikan sebuah motivasi, ajakan dan himbauan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal salih yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada amal salih dilakukan di waktu apapun dibandingkan dengan amal salih yang sama dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jika dilakukan di waktu lainnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak pula amal salih yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah? Apakah jihad fi sabilillah juga tidak dapat mengalahkannya? Kita tahu bahwa jihad fi sabilillah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dzirwatu sanamil Islam, puncak pengorbanan pada diri seorang hamba di jalan agama itu adalah jihad. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala artinya berkorban dengan segenap jiwa, raga dan semua yang dimilikinya. Berjihad disebut sebagai dzirwah sanamil Islam, puncak yang paling puncak di antara semua bangunan Islam. Maka para sahabat yang punya motivasi tinggi, yang punya semangat luar biasa, mereka ingin tahu ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal salih yang sama dilakukan di waktu yang berbeda. Ini lebih dicintai. Maka para sahabat bertanya, apakah jihad fi sabilillah juga tidak bisa mengalahkan amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Ya,
Tidak pula jihad fisabilillah mengalahkannya, illa, kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu seorang hamba laki-laki yang keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia membawa segenap jiwa, raga dan hartanya. Walam yarji' min dzalika bisyai'. Dia tidak kembali lagi ke tempat tinggalnya dengan sesuatu apapun. Artinya meninggal dunia syahid di dalam jihad. Ketika seseorang itu berjihad, maka ada kemungkinan kembali, ada kemungkinan tidak kembali. Seseorang yang berjihad di jalan Allah dan ternyata kembali, jihad seperti itu pun tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Kecuali jihadnya adalah jihad yang merenggut segenap jiwa, raga dan hartanya. Dia meninggal mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saat berperang. Itulah yang baru bisa mengalahkan amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Belum terlambat. Kita baru di tanggal 6. Masih ada hari ini sebagai tanggal 6 dan 4 hari yang tersisa. Maksimalkanlah diri kita ini untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk amal yang saleh. Tentu saja yang paling utama di antara semua amal saleh adalah amal-amal yang fardu, amal-amal yang wajib, seperti salat 5 waktu, atau seseorang yang mungkin berkewajiban zakat dengan hitungan 1 tahun jatuh di bulan Dzulhijjah, atau yang lain, atau seseorang berkewajiban untuk haji dengan segenap persyaratan dan kemampuan yang dimilikinya, atau apapun yang bersifat wajib, maka saat itu amal tersebut menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pantas bagi kita untuk berlomba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Ustadz, alhamdulillah saya sudah sholat, sudah. Zakat wajib saya udah beres. Semua yang wajib-wajib alhamdulillah lancar. Ada lagi Ustadz, nafilah. Amal yang berhukum anjuran saja, tidak wajib. Penuhi itu. Jalankan semaksimal yang kita mampu. Zakat sudah, perbanyak sedekah. Salat wajib sudah, perbanyak nawafil, nafilat. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sudah, tambahkan dengan yang lain. Menyambung silaturrahim kepada kerabat-kerabat yang terasa demikian jauh agar mereka dekat kembali, dan seterusnya. Tingkatkan dengan yang nafilah. Di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada kalau dia menjalankan yang fardu. Jadi seorang hamba yang melakukan amal fardu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hamba lain yang melakukan amal bukan fardu. Ada 2 orang. Yang pertama beramal dengan amalan yang fardu, yang wajib. Yang kedua beramal dengan yang nafilah, yang bersifat anjuran. Maka yang pertama lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis qudsi ini Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang nafilah
kecuali aku kelak akan mencintainya. Menyempurnakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan yang nafilah. Inilah waktunya ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Masih ada separuh yang terakhir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tingkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini adalah penawaran waktu. Amal salih yang dilakukan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal salih di waktu yang lainnya, kecuali jika seseorang berjihad di jalan Allah, mati syahid dengan pengorbanan segenap jiwa, raga dan hartanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya menyambung kembali kajian kita dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang berjasa besar untuk umat ini dengan warisan keilmuan luar biasa dalam disiplin ilmu akidah, dalam disiplin ilmu ibadah, dalam disiplin hukum, dan dalam disiplin ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu periwayatan hadis. Beliau adalah Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kebetulan pula bahwa kitab Al-Kabair yang kita kaji adalah kitab yang membahas tentang sekian banyak dosa besar berdasarkan definisi dosa besar yang beliau jelaskan di awal kitabnya, yaitu setiap dosa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terancam neraka atau pelakunya diberikan laknat atau siksa-siksa azab tersendiri disebutkan dalam ayat ataupun hadis, atau ditetapkan ada had, hukum tertentu di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis. Seperti pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang zina, dan termasuk di dalamnya adalah perzinaan dengan jenis-jenisnya yang menyimpang, seksualitas yang menyimpang. Kemudian selanjutnya juga adalah pencurian. Selain pencurian, termasuk di dalamnya adalah perampokan yang mungkin dilakukan di tempat seseorang, artinya sebuah bangunan tertentu dirampok, atau pembegalan yang dilakukan di jalan, atau penipuan, atau hal-hal yang lain. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini termasuk dalam pembahasan lalu. Apakah menipu, apakah merampok, apakah membegal, apakah mencopet, atau apapun, makan harta orang dengan cara yang batil, korupsi dan lain sebagainya. Maka selanjutnya pada pembahasan yang ke-23, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang al-yaminul ghamus. Al-yamin al-ghamus, sumpah dusta, sumpah palsu. Pada pembahasan al-yaminul ghamus, sumpah palsu, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain,
dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Tentu maksudnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Islam untuk dibunuh. Dan semuanya sudah kita bahas di awal-awal kitab. Kemudian yang keempat disebutkan dalam riwayat ini adalah wal yaminul ghamus, dan sumpah yang dusta, sumpah yang palsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bisa dibayangkan, 4 dosa disebutkan secara berurutan dan mendapatkan predikat yang sama dari Nabi sebagai al-kabair. Kesyirikan, kedurhakaan kepada orang tua, membunuh, dan bersumpah palsu. Satu level berpredikat al-kabair, dosa besar. Maka ketika seseorang itu bersumpah dalam keadaan apapun, apakah dia dalam keadaan misalnya menjadi penjual, menjadi pembeli, menjadi penyelia jasa, atau yang lain, dia bersumpah tapi sumpahnya palsu, masuk dalam pembahasan ini. Berhati-hatilah kita dengan sumpah. Meskipun sumpah-sumpah tersebut mungkin sebagiannya tidak diiringi dengan demi Allah, tapi dia berkata, aku bersumpah. Sungguh aku bersumpah. Mungkin juga bahasa gaul lainnya adalah swear. Menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan serius, tapi dia dusta. Masuk ke dalam pembahasan ini. Maka jangan kita mempermudah diri kita mengucapkan sumpah, terlebih jika sumpah tersebut tidak difilter terlebih dahulu oleh kita, akibatnya kita berdusta. Wal'iyadzubillah. Disejajarkan oleh Nabi SAW dengan dosa terbesar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Disejajarkan dengan uququl walidain, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Disejajarkan dengan membunuh. Ternyata di urutan keempat kata Nabi SAW adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang palsu. Kemudian pada riwayat yang kedua, Rasulullah SAW pernah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bersumpah dan berkata dalam sumpahnya, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Jadi Nabi SAW mendengarkan sebuah informasi bahwa ada seseorang bersumpah. Isi sumpahnya adalah, demi Allah, Allah tidak akan ampuni fulan. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni fulan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, orang yang seperti itu tadi, yang bersumpah bahwa orang lain demi Allah tidak diampuni oleh Allah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang tersebut, man dzalladzi yata'alla alayya. Siapa itu? Orang yang berani merenggut hak untuk memberikan ampunan. Itu haknya siapa? Hak Allah. Siapa itu? Siapa itu orangnya yang dengan congkak mengambil hakku? Qad ghafartu lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah ampuni orang yang tadi disumpahi tidak diampuni oleh Allah. Wa ahbattu amalak, dan aku telah gugurkan semua amalmu disebabkan sumpahmu yang keliru itu. Allahu Akbar. Ini bukan main-main ini. Sebuah kalimat yang terlontar dari lisan kita tanpa filter. Dan kita takut sekali. Di zaman seperti sekarang ini sudah semakin banyak orang yang berani bicara atas nama agama tanpa dasar ilmu, apalagi sudah berhubungan dengan hukum
terlebih lagi dengan justifikasi hukum pada diri seorang hamba dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa Anda sehingga berani menghukumi orang secara person? Apalagi hukuman tersebut adalah tidak diampuni oleh Allah. Apakah Anda adalah wakil Allah Subhanahu wa taala? Sehingga menyatakan demi Allah fulan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah justru murka kepada orang yang seperti itu. Allah boleh jadi akan mengampuni orang yang telah disumpahi tadi, dan Allah telah gugurkan amal orang yang bersumpah atas nama Allah tapi dia dusta. Allah gugurkan amalnya. Kalau amalnya gugur, jadi tersisanya apa? Tidak tersisa apa-apa. Maka benar saja kalau suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang tidak dia hiraukan apakah kata-kata tersebut baik ataukah tidak, hak ataukah batil, menyebabkan cinta Allah atau menyebabkan murka Allah, dia tidak hiraukan. Pokoknya dia ucapkan saja. Kata Nabi SAW, ada hamba yang mengucapkan sebuah kata tanpa menghiraukan isinya, maknanya, kedudukannya dalam hukum Islam. Satu kata tersebut menyebabkan dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan lemparan yang lebih jauh daripada ujung barat hingga ujung timur. Bayangkanlah kalau kita melempar sesuatu sekencang mungkin, apakah lemparan kita akan bergulir sejauh 10 km? Tidak. 5 km juga tidak. Bahkan 1 km juga belum tentu. Kita lempar sekuat mungkin. Lemparan itu bergulir terus sejauh 1 km. Jarang. Bagaimana kalau sebuah lemparan itu bergulir dari ujung ufuk timur sampai ujung ufuk barat? Kata Nabi SAW, seseorang yang berkata-kata dengan ucapan lisannya, ia tidak berhati-hati dengan ucapan tersebut, maka boleh jadi itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Jauhnya lemparan ke dalam neraka tersebut lebih jauh daripada bergulirnya sebuah lemparan dari ujung ufuk barat sampai ujung ufuk timur. Subhanallah. Ini termasuk dosa besar. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, namun sumpahnya adalah sumpah yang palsu. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 jenis orang yang akan mendapatkan hukuman. 1, tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah. Artinya Allah tidak ridha untuk berbicara kepadanya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menguasai semua keadaan dari satu fase ke fase berikutnya di sepanjang perjalanan kehidupan akhirat yang abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara orang-orang tertentu. Ada 3 orang yang seperti itu. Dia mendapatkan hukuman tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka. Allah akan biarkan mereka kotor, berlumuran catatan dosa sehingga berhak masuk ke dalam neraka. Allah tidak akan membersihkan dan menyucikan mereka. Yang kedua, tidak diajak bicara, tidak disucikan dari dosa, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih.
Ada 3 orang mendapatkan 3 balasan ini. Ada 3 orang mendapatkan 3 balasan ini sekaligus nanti hari kiamat. Allah tidak ajak dia bicara, Allah tidak akan sucikan dia dari catatan dosa, dan dia akan menerima azab yang pedih di neraka. Siapakah 3 orang tersebut? Al-musbilu izarahu, yang memanjangkan pakaiannya. Pembahasan isbal tentu saja pembahasan yang menarik untuk dikaji. Dan isbal adalah seorang pria muslim memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Berarti kalau di atas mata kaki boleh Ustadz, justru itu yang baik. Mulai dari setengah betis, terus ke bawah, sampai di mata kaki, itu batas akhirnya. Lebih di bawah mata kaki, itulah isbal. Dan seorang hamba yang melakukan isbal dengan pakaiannya, dia termasuk di dalam hadis ini. Mendapatkan 3 hukuman spesifik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang kedua adalah al-mannan. Seseorang yang suka pemberiannya itu disebut-sebut kembali. Dulu aku telah membangun masjid. Dulu aku telah mewakafkan ini dan itu. Dulu aku telah memberi fulan ini dan itu. Dulu aku telah membantu fulan ini dan itu. Dulu dia menyebut-nyebut pemberiannya. Subhanallah, ternyata bukan hanya sekedar gugur amal sedekahnya, dia lebih daripada itu terancam untuk mendapatkan 3 jenis hukuman yang Nabi SAW sebutkan. Allah tidak akan ajak dia bicara di hari kiamat. Allah tidak akan sucikan dia dari catatan dosa, dan baginya azab yang pedih. Siapa? Orang yang suka menyebut-nyebut pemberian. Jadi harusnya bagaimana Ustadz? Setelah berikan, tutup mata, tutup telinga, lupa. Sudah biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencatatnya, tidak akan terluput dari catatan Allah. Tenang. Tidak akan ada yang hilang dari pemberian sedekah kita kepada siapapun. Itu akan abadi dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun akan terluput. Maka tidak perlu mencari pujian dari orang. Tidak perlu menyebut-nyebut. Termasuk menyebut-nyebut adalah kepada diri orang yang diberikan. Perasaan beberapa waktu yang lalu sudah ngasih sekian ya. Ini kasih lagi. Kenapa? Dengan ungkapan itu dia ingin mendapatkan pujian dari orang tersebut, sudah. Bahkan kalau perlu, orang tersebut yang menerima tidak tahu. Tiba-tiba diberikan. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berlomba. Mereka sampai mencari waktu di tengah malam untuk mengetuk pintu-pintu rumah anak yatim, para janda, orang fakir miskin. Diketuk pintu, kemudian sedekah sudah diletakkan di depan pintu rumah mereka. Dan belum sempat orang yang diberi itu mengetahui siapa yang memberi, dia sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut. Allahu Akbar. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan dia betul-betul sembunyikan infaknya, tidak istrinya tahu, tidak suaminya tahu, tidak anaknya tahu, tidak orang tuanya tahu, tidak sahabat terdekatnya tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Seakan-akan dia berinfak dengan tangan kanannya dan menyembunyikan tangan kirinya, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini perumpamaan saja, yang artinya dia setelah berinfak benar-benar tidak ingin diketahui oleh orang.
Ustadz, tapi apakah boleh berinfak diketahui oleh orang? Bila berinfak diketahui oleh orang tersebut, tujuannya adalah untuk mengajak mereka yang lain yang melihat tergerak hati untuk melakukan yang sama, itu boleh. Jika berinfak diketahui terlanjur padahal sudah diusahakan untuk ditutupi, ini bukan masalah. Dia berusaha untuk menyembunyikannya, tapi pada akhirnya ada seseorang yang tahu. Itu tidak masalah. Atau misalnya ketika seseorang memberikan kepada sebuah lembaga atau instansi, ini pemberian. Kemudian perwakilan dari instansi tersebut menyatakan, mohon maaf, sebagai tertib administrasi pendataan, kami butuh untuk mencantumkan. Tulis saja hamba Allah. Maaf Pak, harus menyebutkan nama. Ini bagian dari prosedur yang harus kami jalankan. Baik, sebutkan Abu Fulan. Spesifik Pak, namanya siapa? Sebut. Dia berusaha untuk menutupi. Karena dia tidak berharap agar infaknya itu disebut-sebutkan. Orang yang punya keinginan dengan pemberiannya, dia disebut-sebut oleh orang lain, pemberiannya disanjung dan dipuji oleh orang lain, maka orang seperti itu terancam mendapatkan 3 hukuman ini tadi. Subhanallah. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tidak dibersihkan dari catatan dosa, dan baginya azab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari ancaman keburukan. Kemudian orang yang ketiga adalah al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Seseorang yang membelanjakan barang dagangannya, memperjualbelikan barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Bener nih, barang saya yang paling bagus, nomor 1, nggak ada yang lain. Dusta, maka dia mendapatkan 3 ancaman tersebut. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli terdapat hak pilih, atau yang dalam disiplin ilmu fikih berdasarkan hadis ini disebut sebagai khiyar. Hak pilih. Dan hak pilih itu ada beberapa macam. Ada khiyarul majlis, hak pilih dalam majlis saat bertransaksi jual beli. Ada khiyarul syarat, hak pilih dalam lingkup syarat. Ada khiyarul tadlis, ada khiyarul ghubun, ada khiyar yang lain. Ada 7 khiyar dalam disiplin ilmu fikih jual beli. Hak pilih, penjual menggagalkan, mengcancel penjualannya, atau pembeli yang mengcancel hak belinya. Kata Nabi SAW, penjual dan pembeli memiliki hak pilih khiyar selama mereka belum terpisah. Hadis ini erat kaitannya dengan khiyarul majlis. Kemudian beliau bersabda, fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan, terbuka, jujur dan terbuka dalam transaksi jual beli ini, tidak ada yang ditutupi apalagi dengan sumpah palsu, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi pada jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama, namun jika keduanya menutupi sesuatu alias tidak jujur, wa kadzaba, dan dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan pada jual beli mereka. Jadi urusan jual beli juga bukan sesuatu yang mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata, siapa yang tidak mengerti fikih jual beli jangan masuk pasar. Siapa yang tidak mengerti fikih jual beli jangan masuk pasar. Kenapa? Boleh jadi justru dia masuk pasar mencatat dosa.
Aduh, jadi gimana nih Ustadz? Saya sering masuk pasar. Ya silakan masuk pasar. Konsekuensinya adalah berbekal diri dengan ilmu terkait dengan fikih jual beli. Semampu mungkin belajar. Hadir di majelis ilmu yang menjelaskan tentang fikih jual beli. Baca kitab-kitab, buku-buku yang menjelaskan tentang fikih jual beli berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis dan dengan pemahamannya yang lurus. Belajar agar kita beramal terutama dalam fikih jual beli atas dasar ilmu. Tidak paham, belum paham, tanya. Sambil kemudian kita menggali lagi kebenarannya. Orang sekarang itu punya mentalitas suka yang instan. Merasa memang kita dituntun untuk bertanya, ya udah. Segala sesuatunya tanya terus. Tidak pernah mengajak diri ini untuk bertekad belajar, betul-betul berilmu. Bertanya itu baik dan itulah yang dianjurkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Dan itu adalah bagian dari belajar, tapi bukan berarti kemudian kita tidak pernah hadir di majelis ilmu. Kita tidak membaca buku-buku para ulama. Harus tetap belajar dan terus belajar. Maka kembali kepada hadis tadi bahwa ada 3 orang yang kelak akan mendapatkan 3 ancaman pada hari kiamat kelak. 3 ancaman tersebut adalah tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan dari catatan dosa dan mendapatkan azab yang pedih di dalam neraka. Ada 3 orang. Seorang yang memanjangkan pakaiannya lebih di bawah mata kaki. Seseorang yang hendak disebut-sebut dirinya telah memberi atau disebut-sebut pemberiannya. Dan seseorang yang bersumpah dusta dalam transaksi jual belinya. Di dalam hadis yang lain, hadis ini sahih, bahkan dinyatakan riwayatnya itu masuk ke dalam persyaratan hadis sahih Imam Muslim. Dalam disiplin ilmu hadis atau ilmu periwayatan hadis, yang paling kuat syarat sehingga sebuah hadis dinyatakan hadis sahih adalah syarat Al-Bukhari. Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari. Oleh sebab itu para ulama menyatakan asahhu kitabin ba'da kitabillah kitabu sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih, paling valid setelah Al-Quran adalah kitab sahih Al-Bukhari. Kemudian di urutan berikutnya adalah kitab sahih, hadis sahih yang disusun oleh murid Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu Imam Muslim Ibnul Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Al-Quran, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Tidak setiap hadis masuk ke dalam persyaratan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang akan kita baca masuk ke dalam persyaratan hadis sahih Muslim. Yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini ke dalam pembahasan bab bersumpah palsu. Jadi termasuk bersumpah palsu itu adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bersumpah atas nama Allah namun substansi sumpah tersebut bukanlah sebuah kebenaran, akan tetapi kedustaan. Kemudian pada hadis berikutnya diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin
liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah dan sumpahnya itu disebutkan untuk mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya. Jadi seseorang ingin mengklaim sebuah harta adalah miliknya, padahal ini milik orang lain. Tapi agar ia bisa memenangkan hak yang bukan miliknya menjadi miliknya, dia kemudian membentengi klaimnya itu dengan cara sumpah. Kata Nabi SAW, orang tersebut akan menjumpai Allah di hari kiamat dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Wa huwa alaihi ghadban. Allah sangat murka kepada orang yang seperti itu. Para sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran, apakah hal ini termasuk kalau seandainya sesuatu yang ingin dimiliki itu sesuatu yang remeh saja? Jadi sesuatu yang ingin dimilikinya dengan menyebutkan sumpah palsu tadi, meskipun itu sesuatu yang rendah, yang remeh. Kata Nabi SAW, wa in kana qadiban min arak, meskipun akar pohon arak. Pohon arak itu adalah pohon, setahu saya wallahu a'lam tidak tumbuh di negeri kita. Karena salah satu tabiat pohon ini adalah tumbuh di pasir dan dia butuh yang panas. Antum tahu siwak yang dijual di halaman Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang pernah umroh, yang pernah haji, siwak itu? Siwak itu berasal dari akar atau batang pohon arak. Berapa sih sebesar-besarnya siwak? Ada siwak yang sebesar kepalan tangan? Tidak. Paling besar mungkin sebesar kelingking kita ini, diameternya. Atau mungkin lebih kecil daripada itu. Seukuran kabel mungkin. Meskipun yang ingin direbutnya dari orang lain berdasarkan sumpah palsunya itu hanyalah satu batang akar pohon arak. Apa harganya? Lidi, biting itu. Kalau bukan miliknya jangan dia klaim bahwa itu miliknya, apalagi dia ingin memilikinya dengan cara demi Allah ini punya saya. Na'udzubillah. Kalau kemudian kita berada dalam keadaan yang membingungkan, ini punya saya atau bukan, maka sikap wara', sikap zuhud dan sikap wara' adalah dengan menyatakan mungkin ini bukan milik saya, nggak apa-apa, punya saya hilang nggak apa-apa. Contoh sederhananya, mohon maaf, biasanya kalau kita di masjid pulang sholat Jumat di posisi sandal yang lebih kurang berdekatan dengan sandal saya, kok jadinya sandal ini? Bukan ini sandal saya, tapi mirip memang. Pernah mengalami ini? Saya tadi memang taruh di dekat sini, bukan di sini persis, dekat di sini, tapi kok sekarang beda. Untuk menyatakan bahwa ini milik saya ragu, sebab ini memang bukan milik saya. Kok di sendal di kaki itu kayaknya kok beda ya? Kan biasanya begitu ya. Nggak langsung jodoh gitu dengan kaki kita. Ada sesuatu yang beda. Biasanya kita nyaman pakai, ini kok nggak nyaman, ini bukan punya saya. Jangan kemudian kita merasa, pakai saja sudah. Sikap wara' adalah dengan, ini mungkin orangnya keliru ambil, tapi sudahlah. Ini sikap yang wara', yang lebih menjaga diri kita dari kemungkinan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dan mengatakan billati wal uzza, demi Lat, demi Uzza. Lat, Uzza, Manat itu adalah patung-patung sesembahan kaum musyrikin Quraisy di Mekkah. Yang ini disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Lat wal Manat wal Uzza
thalithatan ukhra. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, seperti menyebutkan Al-Lat, Al-Uzza, maka hendaklah segera ia mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah dia sebutkan. Imam Az-Zahabi memasukkan riwayat hadis ini dalam bab sumpah palsu. Seakan terisyaratkan makna bahwa siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah masuk ke dalam kategori bersumpah dusta, bersumpah palsu. Masuk kategori bersumpah palsu adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia bersegera menggugurkan sumpah palsunya itu dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadis yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahlifu 'abdun 'inda hadzal mimbar 'ala yaminin athimah walau 'ala siwaki ratbin illa wajabat lahun nar. Tidaklah seorang hamba bersumpah di atas mimbar ini dengan sumpah dosa, sumpah palsunya, meskipun untuk sekedar mendapatkan siwak. Tadi siwak, bersumpah palsu hanya dalam rangka untuk mendapatkan siwak. Tidaklah seorang hamba bersumpah palsu untuk mendapatkan siwak kecuali akan menjadi wajib atas dirinya merasakan api neraka. Tidaklah ancaman-ancaman yang berat-berat seperti hadis-hadis tadi kita sebutkan bersama, kecuali untuk menunjukkan bahwa dosa yang berkaitan ini adalah dosa yang besar. Bersumpah palsu, bersaksi dusta adalah dosa yang sangat besar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullahu jami'an. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjut pada dosa besar yang ke-24, yaitu berdusta pada kebanyakan ucapannya. Padahal berdusta itu sendiri sudah dosa besar. Ini pembahasannya tentang berdusta pada kebanyakan ucapan. Dan kita sebagai para ayah, para kepala keluarga, kita punya istri, kita punya anak-anak ya. Atau ibu-ibu mungkin yang di bawah mengikuti kajian ini. Mari kita didik generasi muda Islam, anak-anak keturunan kita, untuk menjadi anak-anak yang jujur. Sangat disayangkan ketika lingkungan di sekitar kita atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan tempat anak kita bersekolah misalnya justru membiarkan anak kita memiliki sifat dusta, tidak jujur, apalagi yang berkaitan dengan ujian misalnya. Ujian justru dikondisikan untuk bekerja sama, tidak jujur satu sama lain. Ini bukan hanya sekedar dosa, tapi juga mentalitas bangsa yang terpuruk menjadi bagian dari dampak dampak negatif ketidakjujuran di dalam ucapan dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari ketergelinciran maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.